Yes. Hari ini kita akan bahas love language yang mana nih? Sekarang kita akan bahas quality time. Ya, buat yang bertanya tentang love language itu apa, bisa tonton dulu video sebelumnya, oke? Ya, Allah, iya, yang bener-bener. judulnya Words of Affirmation. Kayak recap dulu gitu kan ya? Iya, recap dulu. Iya, nanti kita taruh linknya kali ya. Iya, sip. Yuk. Quality Lalu, time lalu? ini kayaknya udah familiar banget gak sih di kuping kita, kayak cute time, Iya. kita harus cute time nih, gitu gak sih biasanya sekarang? Iya sih, dari dulu Iya. sih, bahkan kayaknya dari sebelum gue memahami apa itu love language, gue udah sering denger banget quality time, itu sering Iya. banget di mana-mana. Tapi sebenarnya orang tuh Iya, nyebut-nyebut benar. cute time tuh tahu nggak sih kayak cute time tuh apa gitu? Atau mungkin kayak persepsinya sama nggak sih gitu, kayak sebenarnya yang dimaksud cute time tuh apa gitu? Mungkin kalian bisa pada komen di bawah sebenarnya cute time tuh apa sih gitu. Nah, kalau menurut lo berdua sendiri, cute time itu apa? Cute time Cute itu time. apa ya? Ini menurut kita atau menurut bacaan nih? Menurut bacaan boleh, menurut lo juga boleh. Jadi ada pandangan subjektif dan objektif gitu. Oh gitu. Sok. Ibu dulu, Bo. Gue kayaknya cute time menurut gue dan menurut teori 11-12 sih. Karena kalau menurut gue sendiri, gue cute time tuh pengen kayak bener-bener like kayak apa ya, bener-bener spending time yang kita berdua bisa sama-sama menikmati, terus nggak ada distraksi apa ya, kayak sekarang kan sosmed gitu kan, jadi kayak nggak ada tuh main HP gitu, yang kayak kalau ngobrol tuh bener-bener ya kita tuh sama-sama ngobrol gitu. Dan cute time itu kayak nggak terpaut waktu juga, nggak harus kayak berapa lama, yang penting itu bener-bener bisa kita nikmatin sama-sama. Gitu sih paling. Terus kayak mungkin nggak harus sering-sering juga secara frekuensi, yang penting kayak sekali ketemu tuh bener-bener yang kayak deep gitu, apa ya, pertemuan kita. Dan kalau menurut teori juga sih yang gue baca, quality time itu adalah undivided attention. Jadi kayak memang lo menaruh attention lo fokus terhadap momen tersebut tanpa terbagi-bagi. Mungkin sebenarnya mirip dengan yang tadi gue bilang, mungkin lo nggak terdistrak dengan HP, lo nggak terdistrak dengan kerjaan, lo nggak terdistrak dengan sosmed gitu kan. Kayak sebenarnya mirip-mirip sih. Oh, Hani gimana, Han? Iya, kalau yang teori kan bacanya sama lah ya kita. Kita memberikan atensi, perhatian yang nggak terbagi buat seseorang atau mungkin sekelompok orang kalau di keluarga gitu ya. Saat itu bersama-sama. Nah, kalau menurut gue pribadi sih ya lebih ke secara sadar kita tuh hadir di situ gitu, lebih apa ya, mungkin kalau sekarang dibilangnya mindful kali ya. Jadi kalau kita lagi berkegiatan sama orang yang kita sayangi, sama keluarga atau mungkin pasangan, itu tuh kita kayak mengerahkan semua yang kita punya tuh untuk saat itu aja, jadi pikirannya nggak kemana-mana kan. Jadi sebenarnya mirip sama si undivided attention tadi gitu. Wanina gimana? Sama persis guys. Maksudnya kalau secara teori ya seperti tadi Hani bilang, kita baca hal yang sama gitu kan. Tapi kalau secara subjektifnya gitu berdasarkan opini gue sendiri, quality time ya iya bener kayak gitu. Jadi bener-bener si waktu yang dihabiskan bersama itu tuh berkualitas gitu, terlepas dari kuantitasnya gitu, tapi lebih kepada si quality-nya itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya lo bermaksud untuk melakukan kegiatan A di saat itu, ya lo benar-benar menikmati si A itu gitu bersama-sama tanpa terdistraksi dengan hal-hal di luar itu gitu. Jadi sepakat gue sama kalian gitu. Itu sebenarnya ada satu frame ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga sebenarnya satu frame nggak sih? Karena secara subjektif aja kita sebenarnya mirip gitu tanpa teori. Iya benar-benar. Iya benar. Sepakat gue. Tapi kalau misalnya dari point of view, kan lagi ngomongin love language dari kemarin juga, di video yang kemarin juga kan kita ngeliatinnya, kita ngebahasnya dari 3 point of view kan. Point of view anak-anak, point of view singles, sama couples. Kira-kira kayak gimana ya? Apakah sama? Apakah bagaimana? Sebenarnya sama sih kayak gitu ya, kalau misalnya untuk dari definisi quality time ya. Kalau yang lain ada yang beda? Sama semua? Sama sih. Iya, Setiap pertanyaan sih sama. Cuman paling iya sebenarnya sama, kayak apa, penekanannya lebih kepada kualitasnya dan bukan kuantitasnya, dan penekanannya itu lebih kepada kayak
yang dilakukan dalam si menjaga kualitinya tuh seperti apa. Kalau yang di singles ya itu lebih terjabarkan gitu kan gue, tapi enaknya kali ngebahasnya dari yang sisi anak-anak dulu gitu kan, seperti pertumbuhan saja gitu. Nah kalau dari yang anak-anaknya kayak gimana, Bu? Nah, mungkin kayak kalau kita merefer ke video sebelumnya, kayak setiap orang itu kan punya yang namanya emotional tank tadi itu kan. Dan mungkin bensinnya beda-beda nih. Kalau mobil kan ada yang Pertalite, ada yang pakai Pertamax gitu kan. Nah, kalau kemarin kita ngomongin si bensinnya itu adalah kata-kata gitu kan. Kata-kata yang menunjukkan bahwa itu ada cinta gitu di antara hubungan tersebut. Kalau sekarang itu bensinnya adalah perhatian. Jadi anak ini kalau misalnya preferensinya adalah quality time, berarti dia butuh diberikan perhatian penuh gitu loh. Agar dia merasa penting dan dia merasa important, sama ya, agar dia merasa penting dan dia merasa dianggap oleh kedua orang tuanya itu. Jadi dengan dia merasa dianggap, dengan begitu dia merasa disayang gitu loh oleh orang lain, kayak gitu. Nah, mungkin nih, ini agak mereverse sedikit, karena kita memang sama-sama ngomongin love ya, makanya ini dalam rangkaian love series. Kalau misalnya kalian kemarin mendengarkan yang bagian attachment, mungkin ini posisinya agak mirip dengan jenis tipe attachment yang ambivalen. Jadi kayak mereka itu kan membutuhkan perhatian gitu ya, sama di sini mereka membutuhkan perhatian, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian tersebut, bahkan downside-nya adalah perhatian yang negatif pun itu lebih baik daripada mereka nggak diberikan perhatian sama sekali. Hampir mirip kan dengan yang kemarin kita bahas tuh waktu ambivalen di attachment gitu. Makanya sebenarnya kalau ketika anak-anak itu memiliki preferensi quality time gitu, orang tuanya harus cukup peka nih untuk memberikan perhatian penuh sesekali terhadap mereka gitu. Karena anak yang mencari perhatian itu kan sebenarnya jatuhnya lebih kayak rese gitu ya. Kayak anak nakal. Ibunya lagi ngerjain apa kayak gangguin ibunya, ngajak main apa segala. Tapi kan mungkin sebagai orang yang lagi penat gitu ya. Itu kan jadi kayak aduh nanti deh sayang gitu. Nah, tapi kan dia kayak dinantiin nanti balik lagi gitu. Kadang anak ini karena sama sekali nggak mendapat perhatian ketika dia minta baik-baik, dia malah kan menjadi nakal gitu loh untuk mendapatkan perhatian walaupun itu dimarahin atau apa. Nah, itu tuh kayak tetap menjadi bensin buat mereka, tapi kan bensinnya nggak baik ya kalau bentuknya negatif gitu. Orang tua sendiri sih sebenarnya kayak biasanya semakin sulit emang ngasih atensi ketika anaknya udah nggak bayi lagi. Kalau bayi itu kan mau nggak mau dia pasti dapat quality time kan, dengan dia cuma digantiin popok aja, dengan dia hanya disusuin aja, itu kan dia sebenarnya mendapatkan quality time kan, perhatian penuh dari si caretaker-nya itu gitu. Nah, quality time itu tuh bisa dibilang sebagai kado. Jadi kado dari orang tua buat anak bahwa mereka tuh di situ loh, gitu loh. Kayak apa sih yang diberikan ya waktunya orang tua tersebut gitu loh. Tapi dengan orang tua ada di situ, itu tuh sebenarnya membawa message dari orang tua bahwa kayak kamu tuh penting loh buat kita gitu loh. Kita tuh seneng loh spending time sama kamu gitu. Itu loh message yang ditangkap sama anak kecil gitu. Dengan begitu dia tuh bisa merasa menjadi orang paling penting di dunia ya dan sebagainya lah. Dengan kayak gitu tuh sebenarnya membantu mereka dalam membentuk kayak self esteem kayak gitu, merasa mampu, merasa self confidence, self worth kayak gitu. Nah, ketika kita kalau di anak-anak ya tipsnya ini buat orang tua, kalau misalnya kita lagi spending quality time nih sama anak-anak, itu tuh kita harus menempatkan diri kita dalam level fisik atau level emosional anak tersebut gitu. Misalnya ngobrol, anaknya masih usia berapa ya kita nggak bisa dong ngobrol dengan gaya orang dewasa gitu. Kita harus mengikuti gaya ngobrolnya mereka. Kalau mereka masih berfantasi, ya kita harus bisa ke level mereka ngikutin berfantasi. Terus misalnya anaknya lagi level fisikalnya lagi merangkak gitu, belajar merangkak. Berarti kan dia di bawah, nggak bisa kita quality time sama mereka sambil berdiri. Jadi mau nggak mau orang tuanya tuh harus duduk di bawah gitu loh. Jadi harus setara gitu sama mereka. Karena salah satu aspek dari quality time itu adalah eye contact gitu. Jadi kayak kita kan harus berada dalam level mata yang sama gitu kan dengan anak untuk menjalin eye contact tersebut. Nah, ini ada satu hal lagi nih yang memang banyak
terjadi kesalahan gitu. Salah satu message bahwa kayak I love you gitu, yang tanpa kata-kata itu disampaikan melalui eye contact kan. Jadi kayak dengan kita ngelihat dengan tatapan yang penuh sayang aja tuh sebenarnya udah kayak suatu message gitu. Tapi orang tua jarang banget menggunakan eye contact untuk menyampaikan message tersebut. Biasanya ke couple mungkin ya nanti. Kayak mungkin eye contact tuh lebih banyak di couple. Tapi ke anak tuh jarang gitu kita menggunakan eye contact sebagai penyampai message tersebut. Malah lebih banyak ke anak itu eye contact digunakan sebagai media atau alat untuk menghukum anak. Ya nggak sih? Melototin anak. Tuh. Kalau ngancem anak gitu. Malah eye contact tuh lebih banyak digunakan ke arah negatif tersebut. Jadi sebenarnya apa ya? Kayak penting banget sih quality time ini. Dan kayak mungkin eye contact ya yang kurang diperhatikan. Itu tuh harus yang bentuknya positif gitu. Dan kayak aktivitas dengan anak itu sebenarnya berguna banget untuk membangun nilai-nilai apa sih yang dipegang sama orang tuanya ini. Misalnya, quality time yang pengen dilakukan, beres-beres rumah, karena nilai yang dipegang orang tua tuh harus bersih gitu, harus rapih gitu. Nah, itu tuh bisa digunakan untuk sama-sama membersihkan rumah gitu, ngajarin bersihin rumah. Jadi sebenarnya kegiatannya nggak usah susah-susah gitu. Jadi kayak itu transfer nilai dari orang tua ke anak aja itu bisa dijadikan quality time kayak gitu. Jadi kegiatannya tuh jadi sebenarnya bukannya quality time berarti kegiatannya tuh perlu yang berkualitas as in harus fancy, harus vacation, nggak mesti yang kayak gitu ya. Tapi justru malah kayak daily routine yang dilakukan bersama-sama tanpa distraksi, ada eye contact, terus ada transfer nilai, itu bisa masuk ke quality time gitu ya. Iya. Nah itu tapi mungkin kayaknya sih kalau kita ngelihat penerapannya lebih ke anak yang lebih kecil gitu biasanya. Kalau anak udah agak lebih besar dan udah sekolah tuh emang agak lebih susah kan untuk menyediakan quality time. Pertama anaknya sibuk, kedua orang tuanya sibuk. Nah itu mungkin menyangkut yang tadi Nina bilang tuh kalau kayak liburan bareng. Nah itu tuh lebih ketika anak-anaknya udah sulit gitu loh untuk untuk selalu bisa bersama karena udah nggak sama-sama di rumah gitu. Nah sebenarnya udah punya kehidupan sosial selain keluarga gitu ya anaknya. Nah, iya. Nah katanya nih dengan kita nih mengajarkan bahwa kita bisa put them on schedule gitu loh. Jadi kayak itu sebenarnya message bahwa kita menganggap mereka penting. Kayak dengan kita memasukkan mereka di antara schedule kita, mereka itu penting. Nah dengan begitu tapi kita juga ngajarin mereka untuk plan schedule gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa diambil dengan kita spending quality time dengan anak ini. Dan kalau anaknya udah agak besar sebenarnya udah bisa ngomong, lancar ngomong, itu satu lagi yang penting dari quality time adalah quality conversation. Jadi kayak ngobrol yang deep gitu, bukan yang cuma kayak aturan atau kayak makan dulu di sini dulu gitu. Sebenarnya aturan juga bisa sampai ya dengan quality conversation dan itu malah lebih sampai lagi secara meaning daripada cuma kayak kamu nggak boleh ini, kamu boleh ini gitu. Karena bisa nyampein reasoningnya gitu loh, kenapa itu nggak boleh, kenapa nggak boleh gitu kan. Karena kalau misalnya hal itu disampaikannya pas anaknya lagi melakukan kan nggak nyampe gitu loh, karena mungkin anaknya juga lagi entah tantrum atau dia juga kayak udah blocking gitu karena aduh males nih gue dilarang gitu kan. Tapi kalau lagi quality time itu tuh bisa banget disampaikan, jadi dia juga lebih bisa bisa menalar gitu kan alasan dibalik aturan itu tuh apa sih gitu. Jadi lebih terinternalisasi lagi. Nah, quality conversation ini juga dia tuh ternyata penting banget gitu loh katanya nih kalau misalnya memang kita sering selalu menyediakan waktu untuk ngobrol sama anak, itu bisa sangat berguna untuk nanti mereka berelasi dengan orang lain, terutama dalam marriage gitu ya katanya lebih bagus lah komunikasinya dalam marriage. Terus kayak ketika misalnya berhubungan dengan orang lain, mereka tuh tahu gitu loh gimana sih menyampaikan pikiran mereka, gimana sih caranya mereka disagree sama orang lain tapi nggak yang rese gitu loh. Disagree-nya tuh bukan yang kayak orang rebel tapi lebih kayak bisa bernegosiasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak ilmunya banyak banget yang bisa didapat dengan hanya sekedar kita kayak ngobrol dengan anak atau beraktivitas dengan anak kayak gitu. Kayak ngajarin healthy conversation gitu. Tuh. Ada tips lagi sih. Kenapa nih? Enggak, gue pengen nanya aja sih kalau misalnya yang si
quality conversation itu kan bisa di carry on-nya ke orang-orang ke anak-anak yang udah lebih gede gitu kan, yang udah bisa diajak discuss gitu kan. Gue gue mikirnya kayak berarti si anaknya nih, si penghayatan si anaknya ketika sedang punya quality conversation sama orang tuanya tuh gimana gitu, apa kayak orang tua gue menyediakan waktu untuk discuss sama gue, atau lebih kayak gue seneng deh gue bisa mengeluarkan perasaan gue atau pikiran gue dengan adanya conversation ini, atau kayak gimana gitu, kayak feel love-nya tuh dari sisi sebelah mananya sih gitu. Nah, iya sih sebenarnya itu kayak lebih meningkatkan understanding satu sama lain. Kalau memang mereka udah sedekat itu kan mereka bisa membicarakan perasaan gitu kan, bisa exchange feelings. Nah, katanya untuk anak-anak itu dimulainya adalah dari membacakan cerita di malam hari gitu. Katanya salah satu tips untuk masuk nih ke anak gimana sih untuk memulai supaya kita bisa rutin nih. Kan awkward ya kalau tiba-tiba ayo kita ngobrol deep talk, kan kayak aneh kan. Jadi katanya dibiasakan dengan habit tuh awalnya dengan membacakan cerita nih, kalau misalnya malam-malam sebelum tidur gitu. Nah nanti lagi tengah-tengah baca cerita nih orang tuanya bisa kayak di-pause dulu gitu ceritanya. Terus habis itu misalnya kayak awalnya ngomongin si karakternya. Perasaan kamu terhadap karakternya gimana sih? Menurut kamu karakternya gimana? Nah dari situ orang tua tuh lama-lama bisa masuk nanyain tentang perasaan personalnya si anak, kayak gitu. Kenapa di bedtime? Jadi nih ada filosofinya katanya. Sebelum waktu tidur, anak-anak itu kan biasanya suka nggak mau tidur ya. Jadi itu suka manjang-manjangin waktu supaya mereka nggak cepet-cepet tidur gitu. Nah, pada momen itu nih, ketika mereka masih nggak mau tidur, tapi mereka juga udah nggak terdistrak dengan hal-hal lain di sekeliling mereka, katanya itu adalah waktu anak paling atentif. Sehingga kayak itu waktu yang paling bagus untuk ngajak anak ngobrol dan dia akan dengerin kita secara full gitu. Bisa menyerap full. Gitu. I see. Jadi lebih maximize kalau dilakukannya ketika itu ya. Oke, menarik catatannya. Terus tadi jadi kepikiran, kan lo tadi nanya ya, Nin, dari mana sih dia tuh feel love-nya kalau quality conversation tadi kan. Itu tuh ternyata kalau ini mungkin bisa diterapinnya bisa di semuanya ya. Kalau di buku yang couple ini gue baca ternyata quality conversation itu bedanya sama words of affirmation apa kan sama-sama ngobrol juga gitu kan, sama-sama tentang apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan gitu. Nah kalau words of affirmation itu titik beratnya adalah what we are saying. Jadi apa yang kita katakan. Tapi kalau si quality conversation itu what we are hearing. Jadi apa yang kita dengerin, makanya tadi bisa terbentuk understanding satu sama lain kan, karena ya kita sebagai orang yang punya punya love language quality time, kita mendengarkan orang lain pun mendengarkan kita gitu kan. Jadi lebih titik beratnya tuh di situ untuk bisa sama-sama memahami perasaan, pikiran atau apapun keinginan misalnya yang mau diomongin ke orang lain gitu. Itu membuat gue jadi teringat bahwa yang gue baca yang bahan yang si single edition ini, di situ juga dijelasin kan kalau misalnya si quality time itu kenapa bisa bikin orang yang diberikan quality time atau lagi kita kayak kita having quality time atau quality conversation itu tuh kenapa bisa merasa bahwa itu berkualitas dan kita jadi merasa dicintai, ya itu benar kata lo. Jadi di situ apa sih kunci utamanya itu adalah eye contact dan active listening, katanya gitu, karena si dua hal itu tuh bisa ngebantu orang yang berkecimpung di dalamnya dan sama-sama merasakan eye contact-nya, sama-sama merasa satu sama lain itu didengarkan dengan betul-betul dengan baik-baik, itu merasa bahwa oh dia orang itu present ya buat gue, ada loh dia buat gue di sini, dia merasa gue tuh exist ya, dia tuh menyediakan waktunya, terus fokus sama gue, menganggap gue tuh beneran ada di depannya dia, dan dia benar-benar mendengarkan apa yang gue omongin gitu. Jadi terasa dicintai itu kayak, oh berarti gue sebegitu berharganya ya buat dia gitu. Oh iya juga ya. Oh mungkin bedanya ya kenapa gue tadi nggak bisa menjawab pertanyaan Nina apa ya secara lebih connect gitu kayak Hani, mungkin karena kalau di anak kan anak belum bisa gitu ya, jadi dia yang harus di-guide gitu, jadi kayak orang tua yang harus mencari kapan sih waktu anak bisa atentif. Makanya mungkin untuk aspek si active listening atau kayak resiprokalnya tuh masih
belum terlalu terlihat gitu ya nggak sih? Jadi ini masih diajarkan untuk anak itu bisa mendengarkan juga kayak gitu kan. Makanya tadi dicari waktu yang paling atentif gitu kayaknya. Oh mungkin masih belum terlalu, iya nggak timbal balik karena perlu lebih banyak orang tua yang menggali anaknya biar ngomong gitu ya, biar kayak ngomong apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu rasain gitu kan. Kalau orang tua yang nyampein mungkin nggak semuanya dia paham juga gitu kan. Harus dengan tadi sih balik lagi ke kata-kata yang sesuai sama umur anaknya ini. Iya, harus disesuaikan lah levelnya mulai dari emosional, fisik, kemampuan juga gitu. Oke, menarik sekali. Itu ada lagi nggak hal menarik tentang quality time? Mungkin dari segi yang lain? Mungkin dari couple. Ya, dari couple. Kalau dari couple tuh ada satu, bukan aspek sih, kayak mungkin macem-macemnya. Tadi kan ada quality conversation. Kalau di sini tuh ada togetherness. Jadi kebersamaan, justru yang utamanya adalah si kebersamaan. Jadi aspek utama di couple ini tuh, kenapa kebersamaan? Ya karena melakukan sesuatu bersama. Sebenarnya nggak harus melakukan sesuatu. Jadi aktivitas itu tuh cuma kayak sarana buat menciptakan kebersamaan tadi gitu kan. Jadi ya udah, misalnya ngobrol aja, itu juga udah termasuk quality time. Karena membangun kebersamaan. Tapi yang penting ya itu tadi, nggak ada distraksi. Misalnya di satu ruangan di rumah lah misalnya kan, bareng-bareng di situ tapi nonton TV bareng-bareng, itu kan kita juga mungkin kadang merasa ya udah ini kebersamaan kita tuh nonton TV, padahal kan sebenarnya orang fokusnya ke TV-nya kan, ke acaranya gitu. Ya bisa jadi TV-nya tuh harusnya dimatiin mungkin, terus kita ngobrol, atau kalau mau nonton TV pun ada diskusi di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ya udah nonton bareng-bareng aja, itu kan namanya cuma kita ada di tempat yang sama, tapi belum tentu kita bersama-sama gitu. Kayak gitu. Kalau gue ngaitin ya, sebenarnya sama kemarin nih topik kita yang attachment, ini tuh bisa masuk ke yang avoidant. Ya nggak sih? Kemarin tuh yang kita omongin kan mereka memang orangnya avoid gitu ya kalau diajak ngomong. Mereka tuh harus diajak untuk melakukan aktivitas bersama supaya mereka kayak present gitu, ada di situ. Oh iya. Berarti sebenarnya quality time tuh sangat baik ya, maksudnya either untuk orang yang ambivalen tadi, yang maksudnya kayak dia mencari atensi, sama untuk orang yang avoidant, yang justru dia kayak misalnya avoid kata-kata, tapi dia butuhnya tuh ya melakukan sesuatu bersama-sama di situ. Iya benar, untuk membangun koneksinya ya tadi berarti kan harus butuh aktivitas untuk menciptakan kebersamaan tadi gitu. Nggak bisa dengan ngobrol doang kan kalau orang yang avoidant mungkin. Tapi bener sih, maksudnya dari yang gue baca juga titik beratnya si quality time itu justru memang fokusnya bukanlah fokus terhadap hal di luar dari member ataupun personal yang ada di dalam kegiatan itu, tapi fokusnya adalah each other gitu loh, satu sama lain. Pun misalnya melakukan kegiatan misalnya bebersih atau misalnya melakukan kegiatan sepeda bersama gitu, yang dijadiin attention-nya itu adalah gimana lo ngerjainnya, gimana lo melakukannya, seneng gak, happy gak gitu, lo maunya apa nih, lo maunya jalannya kemana dan lain sebagainya gitu. Jadi fokusnya titik beratnya memang lebih di situ gitu, bukan ke hal di luar dari si orang yang ada di situ gitu ya. Dan kalaupun melakukan misalnya quality activities gitu, itu tuh harus yang kalau bisa ya udah aktivitas itu tuh memang menarik buat satu sama lain, gak cuma buat satu orang doang gitu kan. Dan titik beratnya lebih ke bukan apa aktivitasnya, tapi kenapa kita ngelakuin itu, ya karena tujuannya kita mau mengalami itu tuh bersama-sama gitu. Iya. Terus yang ini ya, yang juga menurut gue menarik dan perlu untuk diucapkan lagi gitu, untuk quality time itu again bukan masalah durasinya, bukan masalah kuantitas dalam artian seringnya, tapi lebih kepada si kualitas dari si waktunya itu sendiri gitu. Tapi gue nggak tahu sih, ini termasuk pertanyaan gue juga sebenarnya. Gue pengen nanya, kalau misalnya di buku yang gue baca kan untuk orang dewasa tuh justru nggak mesti lo terus-terusan kayak setiap hari punya quality time gitu. Dalam artian kadang yang namanya orang dewasa kan punya kesibukan masing-masing gitu. Yang penting lo punya jadwal untuk quality time bersama dalam jangka waktu tertentu itu udah cukup gitu. Nggak mesti banget everyday. Nah kalau pada anak-anak kayaknya lebih cenderung harus
repetitif Lebih atau sering gimana? atau gimana? Enggak juga, Nin. Tadi kan gue udah menjelaskan bukan sih? Kayak yang soal jadwal gitu loh. Jadi terutama kalau anaknya udah agak lebih besar, kan anaknya mungkin sekolah, punya les apa, punya kegiatan apa, dan orang tuanya juga sibuk. Nah, disitulah mereka belajar untuk planning gitu loh. Jadi message yang disampaikan, maksudnya message bahwa I love you yang disampaikan di situ adalah bahwa kayak lo tuh penting loh, gue tuh memprioritaskan lo dengan gue memasukkan lo ke dalam agenda gue gitu loh, kayak I make time for you gitu. Jadi pelajarannya kalau untuk anak di tahap itu adalah kayak ya belajar untuk planning juga, tapi ya gitu. Jadi kayak apa ya, dengan adanya agenda gitu, kayak misalnya oke, kita ada movie night ya setiap hari apa gitu. Nah itu apa ya, kayak mungkin mengacu ke yang scheduling tadi Nina bilang. Kayak memang ada waktunya, karena kan nggak bisa bertemu setiap saat gitu ya. Kayak ya mungkin ini kan transisi, anak yang udah agak besar tuh lagi transisi menuju dewasa juga. Jadi agak Jadi nggak sering. Apa? Jadi nggak sering tapi harus diagendakan gitu ya. Harus diagendakan. Kalau yang repetitif kayak tadi Nina, itu mungkin lebih ketika anaknya masih di rumah, belum sekolah gitu. Karena anaknya kan kayak constantly demanding attention kan di rumah itu. Dia nggak ada sarana lain. Kalau anak itu udah sekolah, dia sebenarnya bisa mencari quality time dengan gurunya, bisa mencari quality time dengan temennya gitu. I see. Soalnya kan suka banyak yang salah paham juga gitu kan mengenai si quality time ini, bahwa kayak harus banget kudu misalnya setiap hari punya waktu untuk berdua. Gue tuh sering baca kayak gitu, makanya gue kayak agak mempertanyakan. Tapi jadi dari teorinya dibilang yang penting adalah kualitasnya bukan kuantitasnya. Tapi banyak juga saran-saran dari para profesional di luar sana setelah bilang kalau misalnya lo mau punya relasi yang bagus sama your loved ones gitu misalnya, adalah lo harus punya waktu untuk small talks misalnya, atau pillow talks itu misalnya ya kan, for 10 to 15 minutes each every day gitu misalnya. Jadi gue mikirnya kayak yang dipentingin tuh jadi itu, atau mendingan ya udah nggak usah everyday banget lo punya, tapi lo punya kualitasnya gitu. Tapi ini mah pendapat gue ya, Nin. Malah jadi bertentangan jatuhnya dengan tadi ketika kita bilang bahwa quality time itu nggak terpaut waktu gitu loh. Kayak iya, itu dia. Maksudnya kayak sebenarnya kan nggak cuma kalau di situ mungkin lebih menganutnya yang nggak harus lama-lama gitu. Tapi sebenarnya menurut gue sih kayak waktu tuh nggak cuma lama tapi frekuensi juga gitu loh. Kayak ketika dua orang nih berhubungan terus mereka tahu jadwal satu sama lain tuh kayak sebenarnya make time aja tuh cukup nggak sih? Maksudnya kayak nggak harus dirutinin gitu. Itu kalau gue sih. Jadi tetap terikat oleh durasi dan frekuensi, atau justru ya benar dia jadi terlepas dari itu maksudnya? Kalau menurut gue nggak harus dirutinin kayak gitu. Ya tergantung sih, itu kan kayak kesepakatan masing-masing ya sebenarnya. Kayak misalnya cuma maksudnya kayak nggak harus setiap hari banget gitu loh. Kalau memang dia kayak udah mengerti. Yang penting kayak punya kesepakatan sendiri sih. Mungkin kayak yang Hani tadi bilang kayak butuh komunikasi gitu loh. Gue Nah, sih kalau hubungan. kalau menurut gue mungkin itu bisa working kalau hubungannya udah terlanjur jauh gitu loh, kayak apa ya, kayak memang mereka lagi butuh banget quality time itu gitu. Jadi kalau misalnya terasa jauh banget nih gue sama pasangan gue misalnya, ya udah mau nggak mau coba dirutinin gitu, karena mungkin dengan rutin itu bisa membuild lagi emotional bondingnya gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang untuk pasangan yang mungkin selama ini fine aja, masih harmonis gitu, ya itu tuh perlu untuk quality time tuh perlunya nggak usah tiap hari, karena kan ya mereka sebenarnya udah bisa tahu satu sama lain, misalnya mau diagendain aja sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu, dan atau mungkin kayak cuma di kegiatan kecil sesimpel ya udah nanti sekali-sekali jemput, nanti kan kalau misalnya jemput pasangan di mobil bisa ngobrol kayak gitu. Jadi menurut gue mungkin yang tiap hari tuh perlu untuk case-case tertentu yang memang itu tuh butuh untuk membangun lagi gitu hubungannya. Atau selain membangun mau mengajarkan. Jadi kalau yang gue baca juga misalnya di keluarga kan kita lagi mengajarkan anak quality time.
salah satu contohnya adalah dengan membuat kita makan malam keluarga tuh bareng gitu loh, di jam tertentu, di jam yang sudah disediakan kayak gitu. Jadi emang mungkin sebenarnya kalau udah berjalan kan saling pengertian aja tuh selama ada komunikasi, kayak tahu jadwal masing-masing, selama bisa make time kayak it's enough gitu. Tapi mungkin ya tadi kayak kalau untuk lagi membangun sesuatu atau mengajarkan sesuatu atau memperbaiki sesuatu itu ya mungkin diperlukan sesuatu yang masih dengan jadwal atau rutin tertentu gitu. Jadi penjelasan lo berdua tadi membuat gue jadi ingat lagi bahwa oh iya, setiap love language itu kan yang sifatnya kontekstual, bukan kah? Bukan yang terus-terusan diberikan secara konstan. Oh iya benar, kontekstual sesuai kebutuhannya. Keren. Tadi gue jadi kepikiran kalau di anak-anak kenapa perlu banget diagendakan atau bahkan tiap hari secara rutin gitu, karena kan balik lagi anak itu perlu rutinitas biar mereka tuh bisa memprediksi kegiatannya setelah itu apa. Jadi itu untuk mengurangi juga mereka tantrum atau mungkin menolak apa yang disuruh sama orang tuanya gitu. Tadi itu kayak gitu sih. Jadi mereka lebih ngerasa aman gitu. Setiap harinya tuh ada rutinitas itu. Itu side plus-nya gitu ya. Iya. Oke. Wow, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Sebenarnya tentang quality time ternyata. Iya, ternyata banyak banget yang bisa diambil hanya dengan quality time gitu. Nah, walaupun sering didengar ternyata behind story-nya banyak banget yang gue baru dengar dari hari ini justru. Iya. Oke deh. Sampai ketemu lagi nggak sih? Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tentang apa sih? Kali ini kita bisa kasih sneak peek. Mungkin physical touch belum. Gift belum. Oke. Alright, then stay tune aja. Stay tune. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ya.